Baik, di sini kita akan ketemu lagi sama saya Stanley Reden dengan NPM Akhir 01. Di sini kita masuk ke part 2. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang sejarah teorema lingkaran dan pembuktian teorema. Ada dua, yaitu sudut pusat dan keliling serta teorema Thales. Ya, itu nanti kita coba. Nah, kita masuklah ke part 2-nya ya. Nah, tujuannya di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu etnomatematika. Oke? Nah, tanpa basa-basi kita langsung masuk aja ya. Nah, di sejarah teorema lingkaran inilah beberapa pakar matematika pada zaman dulu ya. Itu ada 6 ya. Ada si Euclid, ada Thales, algoritmi ya, sampai dia ke Isaac Newton. Nah, ini yang kita bahas satu persatu, oke? Nah, yang pertama adalah Euclid. Nah, beliaulah salah satu bapak geometri yang katanya beliau ini adalah pakar geometri yang menciptakan suatu buku namanya buku Elements. Oke? Nah, beliau itu hidupnya 300 sebelum Masehi di Mesir. Nah, salah satu teorema yang saya ambil dari buku beliau itu adalah tentang ya, katanya sudut pusat itu 2 kali sudut keliling jika keduanya menghadap busur yang sama. Itulah salah satu buku Elements yang ada tercantum sama beliau. Nah, kita akan buktikan nanti apa yang dia sampaikan apakah betul atau tidak, gitu ya. Kemudian ini ada si Thales ya. Jadi meskipun si Thales itu dia apa? Bukan merumuskan tentang sudut pusat dan keliling, ada kasus yang lebih khusus sama dia yang namanya teorema Thales. Di sana dia katakan bahwa sudut yang menghadap diameter lingkaran itu adalah sudut siku-siku. Nah, ini juga nanti yang akan kita buktikan ya. Nah, jadi itu ya salah satu matematika Yunani, itulah namanya Thales dari Miletos. Nah, itu sejarahnya. Kemudian algoritmi ini, nama beliau ini sudah tidak asing karena beliau juga mencetuskan salah satu rumus aljabar yang kita kenal adalah rumus ABC. Masih ingat ya? Nah, itu di SMP sudah pernah. Nah, jadi di sini beliau hanya mengubah cara pandang terhadap geometri. Nah, kalau si Euclid kan tadi dia bicara tentang geometri dari segi konteks abstraknya. Nanti dia akan ceritakan lagi sebagai bentuk apa? Aljabar. Ya, dia kembangkan nanti. Seperti kalau lingkaran itu kan ada persamaan. Misalnya contoh yang kamu pelajari di SMA, X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Nah, itu kan yang di SMA. Betul ya? Nah, itulah perkembangan daripada aljabar. Jadi dia bukan hanya menceritakan segi gambar, tapi bisa juga dia menuliskan dalam bentuk aljabar. Nah, kemudian Omar Khayyam. Nah, ini beliau akan kontribusinya metode geometri menyelesaikan persamaan kubik polinomial derajat pangkat 3 ya, persamaan kubik. Nah, cara beliau mencarinya dengan mencari titik potong. Jadi nanti beliau akan kolapkan dengan parabola dengan lingkaran. Jadi kalau dua-duanya sudah kolap, nah maka nanti beliau akan selesaikan secara bertahap. Katanya memotong sebuah parabola dulu kan dengan sebuah lingkaran, lalu dia konsepkan bagaimana tahap penyelesaiannya hingga menemukan titik potongnya siapa. Itulah solusinya. Nah, itulah menurut si Omar Khayyam dan dia kaitkan dengan itu lingkaran juga. Nah, gitu ya. Kemudian Johannes Kepler ini, nah salah satu metode ini kan terlalu panjang, jadi saya langsung aja bilang intinya dia menciptakan salah satu metode stereometri. Nah, yang dia memandang juga pada sebuah lingkaran sebagai bangun yang tersusun kerucut kecil atau piringan tipis. Kalau tadi di part 1 kan saya jelaskannya lingkaran ya, yang dimana lingkaran itu kan saya bilang kalau membuktikan luasnya kan pakai apa? Rangkaian ya, jadi kan bentuknya segitiga gitu ya. Itu kan masih yang bangun datar. Kalau bangun 3 dimensi, contohnya bola. Nah, kalau bola itu kan terbentuk dari beberapa lingkaran itu, betul nggak? Sehingga dia bundar ya. Untuk membuktikan itu bisa menggunakan kerucut. Nah, mungkin di Kapital Selekta sebelumnya sudah pernah kita praktekkan. Bahwasan kita taruh beras di kerucut, kemudian diisi sampai penuh. Kalau penuh berarti dia terbukti. Nah, itulah maksud daripada si Johannes Kepler. Kemudian terakhir Isaac Newton. Nah, salah satunya beliau akan merangkum semua ya pendahulu-pendahulunya ya yang menemukan geometri mulai dari si Euclid sampai ke Johannes Kepler. Nah, jadi di situ nanti beliau akan menggabungkan mereka menjadi satu kesatuan, membentuklah sistem kalkulus Newton.
Di situ sudah cakupannya luas, mulai apa? Semua properti lingkaran, gradien, panjang busur, dianalisis dan dibuktikan secara lebih umum dan terintegrasi. Nah, itu si Isaac Newton, sehingga kita bisa dipakai kalkulus ini di era sekarang, di matematikawan maupun di fisika modern. Oke, itulah sedikit sekilas ya. Oke, baik, di sini kita akan membuktikan teorema Euclid, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, di situ katanya sudut pusat tadi 2 kali sudut keliling. Nah, kita buktikan. Nah, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Kita akan menggambarkan sebuah lingkaran, kemudian dengan titik pusat O. Kemudian kita akan membuat sampel A, B, C, kita hubungkan seperti begini. Nah, jadi di sini yang dikatakan sudut pusat apabila 2 garis ini ketemu di satu titik, ya, di titik O. Nah, itulah titik pusatnya. Maka ini bisa kita katakan dia membentuk suatu sudut, namanya sudut pusat. Nah, kalau sudut keliling itu ketika 2 garis ini kita tarik dan ketemu lagi, nah, namanya kita namakan titik C. Nah, titik C ini kan dia terletak di bagian tepi lingkaran, berarti mengelilingi. Berarti ini adalah merupakan sudut keliling. Ya, jadi sudah jelas ya itu definisinya. Nah, untuk membuktikannya, yang pertama kita lakukan OA, OB, OC itu adalah jari-jari lingkaran. Ini ya, OA, OB, OC. Ya, itu jari-jarinya sama. Kemudian perhatikan segitiga AOC sama kaki. Nah, ketika jari-jarinya sudah sama, maka dia akan membentuk jenis segitiga. Apabila 2 panjang sisi ini sama, maka itu dikatakan segitiga sama kaki. Ya, dan juga pasti sudutnya keduanya sama besar. Nah, jika OA sama dengan OC, maka besar sudut OCA sama dengan besar sudut CAO, itu kita sampelkan dengan alfa. Nah, untuk lebih jelas bisa dilihat. Nah, ini dia ya sudutnya alfa. Kemudian perhatikan juga segitiga BOC. Jadi si OC ini kan jari-jari, kita belah dia jadi 2. Jadi ada 2 segitiga sama kaki, yang dimana 2 panjang sisinya sama, kemudian 2 sudutnya sama besar. Kita namakan itu adalah beta ya. Jadi nanti di sini kita berikan sampel. Nah, inilah dia sudut yang sudah kita bentukkan. Nah, di sini satu putaran itu 360. Maksudnya gimana? Nah, tugas saya nanti kita cari dulu besar sudut AOC, dilanjutkan BOC, kemudian AOB. Ketika ini semua kita menyatukan, berarti dia satu putaran penuh, 360 derajat. Nah, untuk mencari AOC, perhatikanlah segitiga yang kita cari tadi, ya. Segitiga AOC. Nah, dimana total sudutnya itu kan 180. Ingat ya, jumlah sudut segitiga 180. Berarti kita selisihkan 180 derajat diselisihkan dengan jumlah total sudut yang diketahui. Sudut A ditambah sudut C. Alfa ditambah alfa jadi apa? 2 alfa. Kemudian sudutnya si BOC sama juga seperti yang tadi. Ya, perhatikanlah segitiga apa ini ya? BOC sama kaki. Nah, sehingga dari sini kita selisihkan ya dengan 2 sudut yang diketahui sama seperti sebelumnya. Berarti 180 derajat diselisihkan beta ditambah beta, ya sudut B ditambah sudut C, yaitu tentu hasilnya 2 beta. Inilah dia asal usulnya. Nah, tugas saya ini kan udah dapat ya 2 sudutnya kita udah dapat. Tinggal sudut AOB bagaimana? Ya, tentu kita jumlahkan totalnya 360 derajat. Itu yang tadi saya katakan dia satu putaran penuh. Masukkanlah ya besar sudut AOC 180 kurang 2 apa. Nah, ini sebenarnya samanya. COA dengan AOC samanya itu ya sama dengan sifat komutatif ya. Perkalian komutatif kan gitu ya. Nah, samanya itu ya. Intinya O ini yang jadi apa? Jadi intinya siapalah pusatnya. Oke, 180 kurang 2 alfa tambah besar sudut AOB tambah 180 kurang 2 beta. Itu tadi BOC. Nah, 360 derajat. Nah, 180 tambah 180 360. Saya pindahkan luasnya jadi selisih. Berarti diselisihkan 360. Matilah ini. Sisanya negatif 2 alfa tambah besar sudut AOB kurang 2 beta sama dengan 0. Maka besar sudut AOB sama dengan ketika kita pindahkan luasnya jadi positif. Negatif ketemu negatif jadi positif. 2 alfa tambah 2 beta.
Nah, kemudian di sini saya akan keluarkan si angka 2 karena dia sama, saya keluarkan seperti begini. Besar sudut AOB 2 kali alfa tambah beta, yang dimana ini adalah perkalian distributif ya, masih ingat ya yang sebelum-sebelumnya. Sehingga besar sudut AOB sama dengan 2 kali besar sudut ACB. Nah, kenapa bisa sudut ACB? Karena alfa tambah beta ini kalau kita perhatikan di sini, si sudut C-nya ini kan tadi yang awalnya di sini alfa, di sini beta. Jadi ini kan kalau saya satukan mereka, saya gabungkan, maka dia membentuk suatu sudut yang baru. Sehingga dia bisa saya katakan itu adalah besar sudut ACB atau sudut keliling ini, ACB. Maka besar sudut AOB, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Ya, ini sudah jelas terbukti. Nah, seperti begitulah dia untuk pembuktian teorema Euclid. Oke, itu aja pembahasannya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Thank you. Dan Thales, sudut yang menghadap diameter lingkaran sudut siku-siku. Inilah, misalnya AB diameter. Perhatikan gambar saya. Kemudian titik C itu katakan terletak di sembarang tempat, misalnya di sini, ya kan? Kemudian sudut pusat yang menghadap busur AB, ya. Jadi kita buktikan besar sudut ACB itu 90 derajat. Nah, sudut pusat yang menghadap busur AB, ya sudut pusat ya. Sudut pusat yang menghadap busur AB adalah AOB. Ya, inilah sudut pusatnya tadi, AOB. Dan ini busurnya adalah si AB, inilah busur. Yang melengkung ini, inilah namanya busur. Nah, kemudian sudut keliling yang menghadap busurnya AB, itu adalah sudut ACB. Sudut kelilingnya yang ini, ACB. Kan C-nya di sini, ketemu di tepi lingkaran. Nah, menurut teorema 1, sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Berarti sudut pusatnya tadi, ya. Oh ya, satu lagi, kenapa besar sudut AOB-nya 180? Karena ini AOB ini kan sudutnya perlurus, ya, ini kan membentuk sudut perlurus. Ya, sudut perlurus itu kalau besarnya kan 180, betul ya? Nah, jadi jangan bingung loh, kok bisa 180? Ya, memang dia AB-nya diameter, tapi kan kalau kita tinjau AOB itu dia apa? Sudut perlurus ini, kok kita lihat ya. Nah, jadi masukkanlah sudut pusatnya tadi 182 kali besar sudut ACB. Maka ACB 90 derajat. Sudut pusatnya ini tadi ya, AOB. Masih ingat ya, AOB. Ini saya ganti dulu. Ya, namanya AOB. Itulah sudut pusat. Nah, jadi terbuktilah bahwa sudutnya si ACB 90 derajat. Nah, itulah yang tadi kita katakan sudut yang menghadap diameter lingkaran, ya itu adalah sudut siku-siku, dan yang menghadap ini adalah sudut kelilingnya. Nah, untuk pembuktian nanti bisa ditonton yang saya buat itu tentang GeoGebra. Nanti boleh kalian cek aja di video selanjutnya, oke? Jadi itu dia ya, oke, baik. Kita next lagi. Kok jadi kayak gini ya? Oke, jadi ini dia ya. Jadi terbukti sudut keliling yang menghadap diameter adalah siku-siku. Itulah dia pembuktiannya. Oke, baik. Nah, untuk video yang GeoGebra silahkan ditonton. Selamat menyaksikan. Oke, demikian saja untuk presentasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam edukasi matematika dan tetap semangat buat kita semua. Sampai jumpa lagi di pembelajaran video pembelajarannya. Oke, thank you dan selamat siang. Sampai jumpa. Oke, baik. Di sini kita akan coba membuktikan salah satu teorema, yaitu teorema Thales. Nah, kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Bagaimana caranya? Sini, saya kasih tunjuk sama Anda. Nah, jadi langkah pertama kita klik dulu, yaitu poligon, ya. Kemudian kita ambil di sembarang titik. Misalnya 5,7, kemudian 10,9, 10,7. Nah, saya hubungkan lagi ke A. Nah, seperti begitu. Nah, kemudian di AC ini saya mau ngambil titik tengah, misalnya titik D. Nah, di titik tengah itu nanti juga akan menjadi pusat lingkarannya. Oke? Nah, kita klik yang ini ya. Midpoint of center. Kita klik. Maka titik tengahnya adalah D. Nah, untuk menggambarkan sebuah lingkaran bisa kita klik di sini ya. Kita klik aja apa cycle with center. Kita klik di sini, kemudian kita perbesar. Nah, seperti begini.
Nah, kemudian perhatikan, ternyata B-nya kan di luar. Nah, supaya dia ke busurnya ini, apa yang kita lakukan? Nah, kita mobkan dia, pindahkan. Kliklah di sini, mob. Kemudian kita geser, ya, menuju ke busur lingkaran. Nah, kita klik di sini. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah dia siku-siku atau tidak, kita kliklah Angels. Ya, kita klik di sini adalah titik A, B, kemudian titik C. Nah, maka dari situ kita terbukti, oh iya, ternyata sudutnya itu siku-siku. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa, kalau saya jelaskan, AC, ya, AC itu adalah diameter. Ya, diameter lingkaran. Ya, diameter lingkaran, ya, seperti gini. Kemudian sudutnya ABC, ya, itu adalah sudut apa namanya? Sudut keliling. Nah, saya singkat aja S. Nah, sehingga apa yang disampaikan si Thales, ya, bahwasan ketika sebuah diameter lingkaran, ya, diameter lingkaran itu menghadap sebuah sudut keliling ABC, maka itu secara otomatis dia membentuk suatu sudut siku-siku, dan memang terbukti betul. Ya, jelas ya, ini kan sudutnya 90 derajat, berarti siku-siku. Nah, itulah dia ya pembuktiannya. Jadi sudah jelas ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Thank you.